Halo teman-teman semua, makasih kalian udah masuk ke video ini. Perkenalkan gue Ray, dan selamat datang di channel YouTube gue, Rayson After Work. Halo teman-teman semua, makasih udah masuk di video ini. Anyway guys, hari ini gue mau share nih pengalaman gue. Pengalaman apa sih? Jadi gini, kalian pernah nggak? Kalian lagi nyari suatu barang, lagi ngincar suatu barang, kemudian nggak sengaja ketemu. Pas ketemu, kalian dapatnya yang bagus. Udah gitu, harganya juga bagus. Jadi semuanya bagus. Ya, kira-kira kayak gitulah perasaannya hari ini. Nah, tepatnya gue kemana sih? Tepatnya hari ini gue ke Mall Lipo Mall Puri, Jakarta Barat ya guys ya. Nah kan dia ada yang satu dan ada yang dua kan. Yang dua itu kan yang baru yang namanya Saint Moritz kalau nggak salah. Nah, gue ke yang pertama guys, karena baru selesai di ekspansi. Jadi mallnya tuh kayak diperluas gitu. Kalian wajib coba datang sih, khususnya kalian yang tinggal di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara ya, sekitarnya lah ya. Tapi banyak juga orang Tangerang datang anyway guys. Nah, pas gue kesana hari ini guys, gue kesana tanggal 24 November ya guys ya. 24 November gue kesana. Nah, gue nggak kepikiran bakalan beli barang ini. Cuman memang beberapa waktu belakangan ini gue udah mulai cari-cari sih, gue mulai searching, gue lihat review-review dari para reviewer ya, bagus nggak sih, terus cocoknya buat apa. Nah kebetulan kebutuhan gue kan buat main game, dan gue juga buat live streaming kan, terus juga gue buat live di TikTok juga sebagai penyiar radio ya, jadi gue butuh banget gitu loh. Nah pas gue lewat ke mall yang di ekspansi itu, tiba-tiba ada satu toko apakah itu? Itu dia toko Lexus. Kalian kalau tahu Lexus ya, bukan Lexus. Ngapain juga gue beli Lexus sekarang? Kayaknya belum bisa deh. Moga-moga nanti ya bakal beli. Amin. Nah, merek Lexus guys. Jadi gue itu beberapa waktu belakangan ini memang sedang mencari headphone dan juga keyboard. Pertanyaannya, apakah gue belum punya keyboard? Ya nggak mungkin, masa gue punya PC nggak punya keyboard? Oke. Jawabannya gue punya guys, tapi keyboard gue itu sangat lebar guys. Jadi keyboard gue itu masih keyboard yang standar ya. Nah jadi kan makan tempat banget ya, karena gue space-nya kecil banget untuk gue live streaming tuh. Space gue kecil banget guys saat ini guys. Jadi gue butuh sesuatu yang compact tapi bagus. Kalau bisa harganya murah gitu, atau reasonable lah minimal gitu ya kan. Pokoknya ya jiwa cuan kita kan pengennya cuan nih kalau bisa ya. Kalau bisa dapatnya untung, maksudnya dalam posisi harga yang bagus, kenapa enggak ya nggak sih? Semua juga pasti mikir gitu dong, ya nggak? Oke, nah kebetulan pas ke sana enaknya itu lu bisa cobain semua guys. Jadi bermacam-macam. Nah kita bahas dari satu dulu ya, yaitu headphone. Nah ini, jadi gue dapetnya itu yang ini guys. Nah ini dia nih barangnya, Lexus HX28 Thunder Fox Stream. Itulah pokoknya. Jadi ini headphone tuh keren banget guys. Kalau gua cek ya di e-commerce itu harganya 500 ribuan lah, atau 400 ribu menuju 500 ribuan. Ada yang jual 500 ribu, ada yang jual 490 sekian. Pokoknya hampir ke sana-sana semua deh harganya. Nah tapi di hari ini gua dapetin ini hanya seharga 330 ribu guys. Jadi lumayan banget kan. Bayangin lu belinya di mall, dan ini asli ya guys ya. Ini masih di plaster nih ya, masih diplastikin gitu kan, ya kan. Dan lu dapetin barangnya di mall, di counter resminya, harganya tuh di bawah harga e-commerce. Atau itu kan biasanya kan e-commerce itu ya, pasti lebih murah ya dibanding lu beli di toko langsung. Ini lebih murah guys. Gue nggak tahu jujur ya, eventnya itu sampai kapan ya, tahu promo dan diskonnya itu sampai kapan. Tapi kalau kalian semua yang lagi nyari barang-barang Lexus, khususnya kayak headphone gitu-gitu ya, kalian buru-buru deh ke sana. Karena tadi aja rame banget guys. Justru gue ke toko itu karena gue ngeliat ada rame-rame, dan kebetulan bebek gue ngeliat, manggil-manggil gue gitu ke sana kan, suruh lihat-lihat nih. Pas gue lihat, ya ampun, langsung bisa dicobain guys. Di situ jadi disediain PC, disediain laptop, jadi kalian bisa cobain guys buat dites dulu nih. Misalkan
mau cobain yang tipe ini, nanti dia ada displaynya guys, jadi kalian bisa cobain, bisa dengerin, bisa tahu perbedaannya yang ini dengan yang mana. Nah tadi gue kebetulan cobain 3 tipe ya guys ya, jadi kan ya gue jujur ya mencari yang budgetnya nggak terlalu mahal dulu ya guys ya, karena kan ya buat apa sih kan kalau bisa cobain yang mahal, cuman kan ya padahal daya ya guys ya, masih mampunya yang segini ya kita bersyukur aja ya nggak. Nah tadi gue cobain dari yang paling murah guys, yaitu Rexus F29 kalau nggak salah. Nah itu harganya dia jual cuma jadi 130 ribuan kalau nggak salah. Sementara di online aja tuh masih ada yang jual 180, 190. Dia jual tadi 130 ribu guys. Terus yang kedua tadi gue cobain tipe F80. Nah itu lumayan bagus guys. Tapi anyway, yang F29 itu juga lumayan bagus ya guys ya, nggak jelek ya. Jadi udah ada mikrofonnya, nanti gue taruh di gambarnya di sebelah sini ya. Nanti gue coba taruh di gambarnya di sebelah sini. Jadi kalian bisa tahu kira-kira yang seperti apa. Nah, dia itu lumayan guys sebenarnya. Jadi pas gue cobain tadi barangnya itu lumayan bagus. Suaranya oke. Mic-nya juga berfungsi dengan normal ya. Tapi apakah sangat bagus atau apakah lumayan bagus? Itu selera. Cuman kalau menurut gue tadi kurang ada bass. Jadi kalau misalnya kayak gue kan selain buat main game, gue juga buat siaran radio ya. Jadi gue harus denger lagu, gue juga recording juga musik kan. Nah, otomatis gue butuh yang bisa apa ya kelihatan warna suaranya gitu. Kalau bisa setiap instrumen tuh kelihatan lah gitu. Nah, tadi di yang tipe F29 itu jujur nggak kelihatan guys, nggak kedengeran gitu. Bukan nggak kelihatan ya, nggak kedengeran. Jadi itu menurut gue ya udah. Tapi buat kalian kalau untuk buat sekedar main game atau live streaming itu udah lebih dari cukup ya, menurut gue udah oke lah dengan harga hanya 130 ribuan guys. Gila gak sih? Lu bisa dapet headphone yang udah lumayan bagus lah tadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua gue cobain yang tipe F80. Nah yang tipe F80 tuh modelnya lebih apa ya? Ya kayak gini lah nih, kayak gini nih. Pokoknya menurut gue modelnya lebih futuristik aja sih, dan gue pikir cuman itu ya. Tapi ternyata pas dites dengerin lagu, dia lebih ada bassnya guys. Jadi dia lebih ada bassnya, dan lu bakal berasa kayak ditendang-tendang gitu, kuping lu ditendang-tendang, jeduk gitu aja. Jadi menurut gue itu lebih ada bassnya dibanding yang F29. Itu harganya dia jual tadi di diskon jadi sekitar 209 ribu apa 210 ribu, gue lupa ya guys ya. Sementara di e-commerce gue cek itu masih ada yang jual 300 ribu, masih ada yang jual 290 ribu. Jadi selisihnya lumayan lah, sekitar 50 ribuan ke atas. Selisih itu lumayan banget ya, kalau menurut gue tuh itu lumayan sekali loh. Apa ya, karena kan ini benda-benda yang cuman harganya nggak nyampe 500 ribu. Jadi kalau diskonnya itu 50 ribuan sampai 100 ribu, itu menurut gue tuh udah gede banget guys. Bayangin aja, jadi itu apa ya, apalagi lu belinya di mall dan di counter resminya gitu loh, di toko resminya kan ya gimana ya, itu udah pasti very good deal ya nggak sih. Nah terus yang ketiga, sebenarnya ada banyak ya guys di sana, cuman gue hanya bandingkan 3 ya guys ya hari ini. Dan karena gue udah tahu gue nggak mau yang gue nggak mau yang wireless kan, gue butuhnya yang ada kabel. Nah terus yang gue cobain lagi ya ini si si HX28 ini. Nah pas gue cobain yang ini guys, ini keren banget ya, menurut gue keren banget karena seperti yang kalian bisa lihat nih ya kan, dia tuh bisa wireless. Oke, dia bisa wireless guys, bisa pakai Bluetooth jadinya. Terus dia juga dapat kabel juga ya kan, free audio converter juga guys. Terus dia low latency, jadi dia delaynya tuh dikit guys, hanya sedikit pas lagi gaming ya. Dual mode game and music, jadi ya seperti kebutuhan gua buat main game, buat musik juga kan. Ya udah. Terus harganya itu gila guys. Pas gua nanya, "Mbak, berapa nih, Mbak?" "Oh, ini jadi 330. Hah? Oke, gue cek dulu guys. Biasa sokul. Kita nggak jangan langsung, "Oh, murah, Mbak." Nggak gitu, jangan. Jadi gue sokul dulu guys. Pas itu gue cek dong di e-commerce. Wih, kok harganya masih ada yang 500-an, ada yang jual 490. Gue kira mbaknya itu salah kasih harga guys, karena gue nanya berkali-kali, "Mbak, yakin ini berapa?" Jadi tadi yang jaga tuh mbaknya 3 orang ya kalau nggak salah ya. Dan gue tuh coba tanya ke satu-satu, jawabannya sama guys semua guys. Ya udah berarti benar dong. Nah ya udah, pas itu
ada dua warna ya guys ya ini. Anyway, ada warna hitam, ada warna putih. Nah, gue pilih warna hitam karena menurut gue yang warna putih bagus sih. Cuman gue mungkin ngerasa gue lebih prefer warna hitam aja sih. Terus ini kerennya guys, mic-nya ini nih bisa dicabut guys. Jadi pas lu mau butuh pakai buat mikrofonnya, lu bisa colok. Pas lu cabut, ya udah. Jadi fungsi mikrofonnya tuh nggak bisa nggak nyala gitu. Keren banget sih menurut gue ya. Sementara kan beberapa headphone yang punya mikrofon bisa dicabut begini, biasanya tuh harganya udah di atas 600-700 ribuan guys. Kalian bisa cek deh. Ada banyak merek lain kan. Biasanya tuh bisa sekitar 700-800 ribuan dengan kualitas yang mirip seperti si Rexus ini ya guys ya. Ini gue nggak di-endorse sama Rexus ya, sumpah guys. Gue nggak di-endorse sama Rexus gitu sama sekali. Jadi gue ini review jujur ya. Nah, pas gue cobain ini, gue ngerasa ini tuh enak di kuping guys. Jadi suaranya tuh flat. Kok terus kalian mikir lah, kok suaranya flat lu malah suka, malah bagus. Jadi gini guys ya, gue share sedikit aja soal ini. Jadi kalau misalkan kan gue buat recording juga ya guys, buat recording musik ya kan. Jadi kalau buat recording musik guys, ataupun ya buat kebutuhan musik lah ya, lebih bagus itu yang flat guys. Karena kalau flat itu, lu bisa ngeliat warna atau bisa mendengar warna asli musik itu tersendiri, musik itu sendiri gitu loh. Jadi bassnya nggak dilebayin, treble-nya nggak dilebayin, mid-nya nggak dilebayin, itu yang bagus. Jadi kedengarannya ya memang seperti itu adanya. Nah, tapi apakah bassnya nggak ada? Ada. Tapi apakah treble-nya nggak ada? Ada. Ada. Apakah mid-nya nggak ada? Ada. Tapi semuanya nggak lebay. Nah, itu yang gue suka guys. Jadi kalau pas gue dengar sebuah lagu atau gue lagi record sebuah lagu, gue lagi membuat sebuah project musik, gue bisa ngedenger secara bisa dibilang secara pure, secara murni. Memang seperti itu suaranya yang keluar dan yang gue masukkan ke dalam project itu. Jadi nggak dilebay-lebayin. Kan kadang ada ya kalau kalian misalkan recording nih, terus kalian misalkan main bass lah ya, contohnya main bass gitu. Kalau headphone-nya ini atau speakernya itu dia itu membuat bass itu lebih kayak ada boosternya. Nah, nanti bayangkan kalau misalkan orang setelnya itu di speaker yang biasa aja, bassnya bakal mendem guys. Itu maksudnya. Jadi kenapa bagus kalau misalkan lu bisa pakai yang flat, baik monitor maupun headphone atau earphone, itu bagusnya. Karena yang lu taruh di dalam project itu sama nanti yang keluar di outputnya akan sama. Meskipun mau dia pakai speaker yang jelek ya udah gitu loh, ya seperti itu. Tapi kalau dia pakai speaker yang bagus, lebih bagus lagi. Nah, kira-kira kayak gitu ya penjelasan sederhananya gitu. Sebenarnya kalau mau dijelasin lebih dalam, wah gila guys, bisa berjam-jam guys beginian guys, percaya gue. Oke, anyway, ini dia ya headphone-nya ya. Dan ini, ini gue seneng banget sih karena gue merasa ya ampun, lumayan loh. Berarti gue menghemat sekitar 150 ribuan lebih. Amazing gitu loh. Untuk barang yang harganya 500 ribuan. Berarti gue dapat diskon udah sekitar 40%. Ya nggak sih? Kira-kira 40% lah. Atau 35-40% gue dapat diskon ini. Dan very very good deal ya guys. This is very very good deal. Jadi buat kalian teman-teman semua yang lagi nyari headphone yang bagus ya. Dan dual fungsi buat musik dan juga buat gaming, gue rekomendasiin ini deh, serius, gue nggak bohong, gue rekomendasiin ini karena suaranya bagus dan jernih. Terus gue juga udah coba tadi mikrofonnya buat ngerekam gitu ya di sana, itu oke. Cuman memang nggak ada noise cancellation ya guys ya. Kalau yang ada noise cancellation, ya kalian tahu lah pasti harganya jutaan guys, itu udah pasti guys. Anyway, kan kalau lu mengharapkan benda 300.000 terus sudah sebagus ini terus ada noise cancellation, kayaknya rada-rada gimana ya, rada nggak mungkin ya. Anyway kayak gitu ya. Oke guys, ini waktunya kita unboxing si HX28 ini ya, Rexus HX28. Gue bakal kasih lihat ke kalian dapatnya apa aja dan seperti apa sih penampakan aslinya. Oke, langsung aja kita buka sama-sama. Nah, seperti kalian bisa lihat ya, masih disegel guys, masih disegel. Oke, kita kletek ya. Kelihatan sekali ya, masih sangat-sangat amatir menjadi seorang reviewer dan unboxing. Nah, ini dia penampakannya guys tuh.
Tuh, ini dia penampakannya guys ya. Jadi dalamnya tuh dapatnya kayak gini. Gue bakalan buka satu-satu ya guys ya. Jadi dalam boxnya itu ada dia nih, of course ya, ada si headphone-nya. Gue taruh sini. Ini mikrofonnya ya, Oke. Kemudian, nah, oke. Dan dapat kabelnya ya guys ya. Sama ini dapat apa nih? Nah ini kartu garansi resmi ya guys ya, kartu garansi resmi, ya kan? Ya pokoknya kartu garansi resmi dan dapat buku tunjuk itulah. Oke. Yang nggak bakalan gue baca juga sih. Kira-kira seperti ini ya guys ya untuk kabel-kabelnya yang kita dapetin. Oke, nih. Jadi dia dapat kabel apa ya? Ini kabel USB to Type C ya, USB to Type C ya. Mungkin ini buat install software atau apa, bisa mungkin juga kayak gitu. Dan ini adalah kabelnya guys. Jadi ini buat colok ke PC kita. Jadi ada kabelnya nih, ada warna hijau sama warna merah ya. Jadi kayak buat hijau dan merahnya. Kemudian ini yang buat ke si headphone-nya. Dan ini ada juga pengaturan volume nih. Pengaturan volume, ada buat mute. Ya kan, ini ada pengaturan volumenya. Ini buat mute-nya ya guys ya. Jadi kalian bisa dapetin bisa buat matiin atau nyalain suara dari sini guys. Untuk mikrofonnya gitu. Oke. Dan ini untuk kualitas kabelnya menurut gue bagus ya guys ya. Kalau kualitas kabelnya lumayan bagus dan ini tebel kayak braided juga. Jadi ini aman banget sih menurut gue guys ya. Nah, oke guys. Jadi ini kira-kira penampakannya kalau dipakai ya guys ya. Nah, ini di sisi sebelah kirinya kosong. Kemudian di sisi sebelah kanan itu ada tombol power dan ada tombol volume, juga ada tombol next ya guys ya. Nah, ini tuh kan gue pakai topi ya guys. Tapi gue nggak merasa kayak kesempitan ataupun panas atau sakit gitu, enggak sih ya guys. Ini nyaman di telinga ya guys ya. Dan gue suka sama tampilannya. Terus mikrofonnya ini kayak terbuat dari bahan yang fleksibel. Jadi ada campuran plastik sama karet ya. Jadi menurut gue ini aman dan comfy banget sih guys. Itu aja sih menurut gue dari feels menggunakannya ya. Guys, jadi ini adalah suara yang direkam langsung menggunakan mic dari Rexus HX28. Jadi begini adalah kualitas mic-nya ya. Memang apa adanya begini dan nggak ada noise cancellation-nya. Yang selanjutnya gue beli adalah ini guys. Nah, nih. Ini dia nih. Rexus KX3. RX KX3. Jadi ini Heroic Series ya. Jadi ini keyboard ini yang gue bilang tadi, karena gue udah ada keyboard ya anyway guys. Cuman keyboard ini keyboard merek Fantech dan itu besar gitu ya. Jadi ya keyboard gaming, cuman masih yang ukuran normal. Dan jujur gue ngerasa space-nya kesempitan guys. Jadi gue kalau mau main game susah, mau mekanik susah, terus mau ketik-ketik pas lagi live streaming juga susah. Jadi aduh, ini percaya gue guys ya, kenapa mereka menciptakan mouse yang kecil, keyboard yang ukuran kecil kayak gini. Ternyata gue merasakan itu guys. Dulu gue mikir pas pertama gue rakit PC, gue pikir udahlah pakai keyboard yang biasa aja gitu. Toh keyboard apa sih bedanya, apa sih faedahnya lu beli yang khusus gaming atau enggak? Ternyata enggak guys. Setelah gue merasakan sekitar 2 bulanan lebih ini ya, ternyata ya annoying guys. Sesuatu yang nggak lu pikirin tapi itu mengganggu gitu loh ternyata. Pas lu mau misalkan dia pas lu mau ngapain, mau ngetik, mau mekanik, itu ngeganggu banget guys ternyata. Bener deh, itu mengganggu dan super mengganggu gitu. Lu bakalan jengkel lama-lama gitu ya. Apalagi pas lu lagi main game yang butuh mekaniknya cepat gitu ya. Wah, lu bakalan emosi guys, percaya gue guys. Nah, terus gue beli yang ini guys. Kenapa? Karena ini juga sama guys. Tadi gue cek ya di e-commerce ya. Itu harganya masih ada yang jual 400 ribuan guys. 400 ribuan. Sementara ini gue dapetin cuma dengan harga 279 ribu guys. Kalian bayangin aja. Apa nggak good deal? Bener-bener good deal banget nih. Sumpah gue nggak di endorse ya sama si Rexus ya.
Jadi gua bener-bener cuma mau share aja sama teman-teman gitu. Mana tahu kalian sedang mau nyari keyboard. Ada mouse juga guys, tadi ada mouse, ada keyboardnya, ada gamepad, ada headphone, ada apa lagi tadi ya? Ada game joystick gamenya juga yang buat komputer juga ada guys, yang buat PC ya. Jadi buruan deh kalau kalian memang lagi nyari ke Lipo Mall Puri 1 ya, berarti Lipo Mall Puri 1 yang ke arah expansionnya guys, ke arah ekspansinya. Jadi ke arah mall yang sedang diperluas ya. Nanti kalian bakal ngelewatin toko Rexus guys. Jadi dia dia dealer resmi ya. Dealer resmi Rexus di situ guys. Nah guys, kan seperti yang kalian bisa lihat ya, ini adalah keyboard gue guys. Jadi keyboard gue ini yang bisa kalian lihat ya. Nah, jadi dia tuh bentuknya panjang dan lebar sekali ya. Jadi kayak meja gue tuh space-nya pendek ya, nggak terlalu panjang. Jadi ini kayak udah makan lebih dari 50% nih. Jadi udah 70% lah makan tempat gue ini. Dan di samping ini adalah soundcard gue guys ya untuk live streaming. Oke. Jadi ini sangat-sangat annoying banget guys yang gue bilang tadi guys. Makanya gue tuh suka kesulitan pas gue pengen bermobilitas gitu di sini. Jadi terutama kalau gue udah naruh mic condenser gue di tengah-tengah sini untuk gue siaran radio ya guys ya, ataupun live streaming, itu ini udah susah banget mainnya guys, karena gue akan kesulitan untuk bergerak secara leluasa ya guys ya. Untuk mekanik itu wah susah banget guys. Makanya ini dia solusinya. Nah, gue pakai yang ini guys, si Heroic ini ya. Jadi kita unboxing sama-sama di sini ya guys ya. Oke. Kita langsung buka aja ya. Ini dia barang kita buka. Nih masih di segel sih tadi guys ya. Nih barangnya nih belakangnya kayak gini ya. Jadi nggak ada apa-apa sih, cuma tulisan-tulisan doang. Terus ya, dia ada content switch-nya tuh, ini ada 3 macam ya guys ya. Jadi ya terbalik dong, sorry. Jadi ada yang blue click, brown click, sama red click. Nah, gua beli yang brown click guys. Karena kalau yang blue click ini tadi gue cobain juga, cuman nih menurut gue terlalu clicky dan terlalu ringan ya. Jadi kayak agak gimana ya, feel touch-nya tuh gue suka yang agak sedikit berat dikit. Nah makanya gue pilih yang brown click ini. Kalau yang red ini kayaknya kalau nggak salah lebih berat banget ya. Cuman makanya gue pilih tengah-tengah ya. Kayaknya dan banyak yang bilang tuh untuk brown click ini paling banyak yang ini sih, paling banyak yang beli, peminatnya paling banyak guys. Gitu. Oke, kita langsung kobet aja ya. Oke. Nah, udah gua kobet. Kita langsung buka aja guys ya. Nah, jadi pertama ya udah pasti ini. Ya ini dia keyboardnya guys. Nah, masih disarungin guys, masih dipakein kondom. Nah, oke, ini dia ya, gua ini dulu guys. Nah, ini keyboardnya ya. Lihat sangat-sangat kecil dan mungil. Ntar gua taruh samping dulu. Kemudian dapat apa nih? Ya kartu garansi, buku petunjuk ya, biasa ini basic ya guys ya. Basicnya ya. Nah terus dapat apa lagi? Sama dapat ini dapat pernak-pernik ya guys ya dari kotaknya ini ya. Gue geser dulu kotaknya ya. Oke, gue geser dulu. Nah, jadi inilah yang kita dapat guys. Tentu saja keyboardnya. Seperti yang kalian bisa lihat ya, mini sekali kan, bandingin sama keyboard gue guys. Tuh, lihat nih, gue taruh paling ujung sini deh ya. Gue taruh paling ujung sini. Gila guys, sepotong gini doang guys, kecil banget, dan ini udah apa ya, udah enak banget ya guys ya. Feel touch-nya gue suka banget. Kalau ini kan kayak gitu ya. Oh ini tuh. Nah terus dapat ini juga guys, dapat enter sama escape-nya yang warna merah ya guys ya. Sama ini buat alat buat cabutnya nih. Tuh, jadi dapat ini. Kemudian dapat ini kayaknya buat cadangan deh kalau misalkan bagian apa sih namanya nih, touchable-nya nih ada yang rusak. Nah, kalian bisa ada apa tuh serepnya lah gitu. Dikasih 4 ya guys ya. Dikasih 4 nih. Dikasih 4. Terus sama dapat ini. Jadi ini kabelnya nih, jadi pakai Type C to Type A juga ya, sama ya. Nah, jadi kalau misalnya dicolok kayak gini guys, ya
Nah, ini nih guys. Ini adalah penampakannya nih kalau misalkan udah nyala. Keren banget nggak sih guys? Ya kan? Compact, terus keren. Terus setahu gua, dia bisa dirubah-rubah gitu. Tadi mbaknya ngajarin gua. Itu bisa dirubah-rubah dengan cara lu pencet FN dan backspace guys. Jadi kayak gini ya. Gua praktekin ya. Nah, tuh. Jadi bisa kayak gini, ya kan? Bisa kayak gini nih guys. Tuh, ya. Nanti kalau lu mau rubah lagi nih, lu tekan lagi FN sama backspace. Nah, jadi animasinya bisa berubah-ubah tuh guys, kayak gitu guys. Ya kan? Terus bisa rubah lagi kayak gini nih. Ini mati total ya, ini nggak ada. Nah, ini nggak ada sama sekali. Ya kan? Kalau lu pencet baru nyala guys. Kalau pencet baru nyala. Nah, tapi kalau lu nggak pencet, dia mati. Oke? Nah, atau lu rubah lagi seperti ini. Nyusun kayak gini guys, kayak Tetris sih jadinya ya. Atau kedap-kedip kayak gini, kayak lampu disco guys. Kemudian ya ini yang semuanya nyala. Kayak apa ini, kalau ini kayak kelap-kelipnya pelan-pelan gitu guys. Jadi ada beberapa ya. Nah, ini nyala semua nih yang biasa ya, basic ya. Jadi tadi kalau gue hitung kalau nggak salah ada 5 atau ada 6 ya variasi, kira-kira kayak gitu guys. Oke guys, gue akan ASMR suara ketik-ketikannya ya. Jadi clicky banget dan enak guys, gurih gitu loh. Oke guys, jadi gue mau mengambil kesimpulan ya tentang dua produk yang gue beli hari ini ya guys ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang headphone yaitu Rexus HX28. Menurut gua itu bagus ya, bagus banget malah. Bisa gue bilang bagus banget karena kembali lagi tergantung kebutuhan kalian. Tapi kalau misalkan kalian buat main game, buat main musik ataupun project-project musik seperti recording, gua rasa ini udah lebih dari cukup ya untuk budget yang hanya di range harga 500.000 ke bawah gitu. Ini tuh udah lebih dari cukup. Kalau kalian mau ngikutin yang harga budgetnya jutaan, ya banyak yang lebih bagus, udah pasti guys. Tapi kalau kalian budgetnya di atas, di bawah 500.000, menurut gua Rexus HX28 ini udah pilihan yang paling tepat sih, menurut gue guys ya. Ini pendapat opini gue. Kemudian untuk yang keyboardnya itu yang RX KX3 itu udah pasti enak banget dan gue rekomendasikan banget keyboard itu buat teman-teman semua yang mungkin lagi nyari keyboard buat main mekanik, buat main game, ataupun buat live streaming. Itu comfy banget karena bentuknya kecil, terus klikinya enak, feel touch-nya juga enak, dan juga harganya guys, itu harganya tuh menurut gua worth it ya guys ya. Jadi memang banyak merek lain di luar sana yang mungkin harganya ya mungkin ada yang lebih murah, ada yang mungkin jauh lebih mahal, tapi dengan kualitas yang sama dan bisa dibilang value for money yang kalian dapatkan, khususnya dengan harga spesial yang gue dapat hari ini. Aduh, itu kayaknya worth it banget guys. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Semoga video ini membantu kalian untuk yang sedang mencari atau sedang review-review atau sedang ngeliat-liat soal headphone ataupun keyboard. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua. So itu aja, sampai di sini dulu video gue kali ini. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa bahagia hari. Ciao.